yang terbaik buat Tuhan. Untuk saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita saat teduh sebentar, untuk kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saat hari ini. Sebab kita boleh ada saat hari ini merasakan apa yang kita rasakan, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau ambil sikap doa. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau katakan Kau yang baik Tuhan, Kau yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Kaulah yang termanis Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab hari ini kami boleh ada itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Kau yang baik, Kau yang sungguh baik Tuhan. Angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Dia. Kau yang baik Tuhan. Oh, Kau lihat setiap hati kami Tuhan, yang datang ingin menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sempurna dalam hidup kami. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Sama-sama kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau mensyukuri buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau yang baik Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau katakan bagi Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dengan segenap hati katakan, Kau yang termanis dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan dengan segenap hati. Sama-sama kita mau bangkit berdiri bagi Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan bagi Tuhan lebih dalam lagi. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan
seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis Tuhan, yang termanis dalam hidupku. Hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sama-sama kita sembah Tuhan, kita katakan yang terbaik bagi Dia. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan Raja kami Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah yang terbaik Tuhan. Terima kasih, Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Kau yang mendengar pujian kami, kerinduan kami hanya kepadamu Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami puji. Yang terbaik bagimu Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus. Kau melihat setiap hati kami Tuhan yang tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Sama-sama katakan bagi Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu pada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut, ada lutut gak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Dengan segenap hati lagi katakan bagi Tuhan, Bakal ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah gak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan bagi Tuhan, Bakal ya Allahku. Katakan, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut
Kaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kaulah Yesus, Tuhan Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kita datang dari pihak Allah pencipta langit dan bumi. Dan turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat berkat yang datang dari Dia yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Pribadi yang esa dan tunggal itu jugalah yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya. Baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nanti doa pembukaan pasti akan terjadi. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Engkau selama sepekan ini. Engkau telah memberi kami kesehatan, jauhkan kami dari rasa kekhawatiran dan ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi ini kami sudah berkumpul di tempat ini untuk beribadah, untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati para pelayan-pelayan yang terlibat dalam tugas pelayanan ibadah ini, dari pemain musik, WL, singer, Aser, kolektan, serta juga pembicara. Kiranya Tuhan berkati semua. Khusus untuk pembicara, kiranya Tuhan memberkati pengurapan untuk pembicara, biar firman yang disampaikan bisa berkenan di hati para jemaat di tempat ini, sehingga firman itu menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu sama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan, amin. Tuhan yang telah mati buat kita mau sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita luar biasa. Haleluya. Kita mau katakan bagi Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan bagi Tuhan, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Kau Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lebih semangat lagi buat Tuhan, amin. Kita mau katakan betapa baiknya Kau Tuhan dalam kehidupan kita. Kecaplah
kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kita, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara setiap kita, Allah yang memeliharaku selamanya. Masih ada semangat buat Tuhan, amin. Allah yang sangat baik, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, syukur bagimu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi setiap kita, Allah yang memeliharaku. Sekali katakan bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Siap kita lompat bagi Tuhan, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku. Katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamanya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik, amin. Haleluya. Silakan udah Bapak Ibu ke nama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi bagi Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kamu siapkan hati kita bagi Tuhan. Kamu katakan, seperti rusa yang rindu haus akan hadir-Mu Tuhan, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita bagi Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Dengan segenap hati katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kaulah Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Serukan namanya dengan segenap hati. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah hasrat hati kami, Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
katakan Kaulah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya Tuhan bagi kami. Kau segalanya bagiku, katakan lebih lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan setengah suara kita katakan bagi Tuhan. Yesus, ini iman kami Tuhan. Sebab Kau yang berarti bagi kami Tuhan. Berarti bagiku. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan segenap hati lagi katakan bagi Tuhan. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau hadir bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Benar Tuhan, Kau segalanya di dalam hidup kami. Lewat pandemi ini kami belajar bahwa apa artinya kami mempertahankan hidup, menikmati 70-80 tahun dengan segala kelimpahan, dengan segala kesehatan, segala kemewahan yang berujung kepada kesia-siaan. Oleh sebab itu, ajar kami untuk memandang kepadamu. Ajar kami untuk senantiasa rindu kepadamu. Jangan biarkan kami dialihkan oleh segala dunia dan kegemerlapannya. Tapi biarlah Tuhan, kami senantiasa mencari Tuhan. Betapa kami bersyukur dengan COVID ini. Boleh menjadi alat yang Kau pakai mengingatkan kami kepada Tuhan. Membuat kami rindu, mengintrospeksi diri. Bahkan di dalam ketakutan kami tidak lari kepada siapa-siapa, tapi kami lari kepada Tuhan. Betapa lemahnya kami ya Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau bersyukur. Ada kekuatan baru yang Tuhan terus berikan bagi kami jemaat-Mu. Sehingga kami semakin hari semakin sadar
bahwa dunia berusaha untuk menjauhkan kami daripada Tuhan. Dunia dengan segala cara dipakai oleh segala kekuatan yang bukan daripada Tuhan untuk membuat kami menjadi takut, ngeri, dipisahkan dari kasih Allah, dari firman Tuhan, dari kebiasaan untuk bersekutu. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau berdiri sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami tidak mau takut lagi dengan apapun yang dunia bisa munculkan. Karena kami tahu mereka tidak dapat mengambil hidup kami. Tapi kami mau mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Waktu yang singkat ini, di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap menyempatkan diri untuk menyapa-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu ya Tuhan. Memuji-muji-Mu ya Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin kuat dan semakin mengerti bahwa kekuatan kami ada hanya pada Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini karena kami telah siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Berapa banyak kita yang merasa diberkati hari ini? Amin. Saudara, mari kita akan lihat tema pagi hari ini yang berbicara tentang Dia melakukannya untukku. He did it for me. Ia melakukannya untukku. Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Saya membacakan ayat 5, saudara membacakan ayat 6, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Saudara, dengan pembacaan ini saya berharap saudara semakin yakin, memiliki pemahaman yang semakin jelas tentang keselamatan, tentang korban pengganti, bahwa saudaralah yang seharusnya melewati, menerima segala siksaan, tetapi ia melakukannya untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu tema kita pagi hari ini, Dia melakukannya untukku. Saudara, tema ini kalau kita merenungkan begitu dalam, saudara akan begitu bersyukur mengalami kasih karunia Allah. Kenapa? Kalau kita nonton film yang berbicara tentang penderitaan Kristus,
yang sebentar lagi kita akan saksikan beberapa menit, saudara lihat bahwa semacam itulah akibat dosa yang harus saudara dan saya tanggung. Begitu memilukan, begitu menyedihkan, begitu menyakitkan. Bahkan dirancang satu bentuk penyiksaan yang paling mengerikan di dunia ini, yaitu salib. Karena salib bukan tujuan untuk membuat orang mati, tapi salib membuat orang menjadi menderita lebih lama dan kemudian mati. Jadi merasakan satu penderitaan yang luar biasa, baru dia akan mengalami kematian. Jadi kematian itu menjadi sesuatu yang istimewa kalau terjadi kematian yang begitu cepat. Tapi salib adalah upaya untuk orang-orang yang berdosa merasakan satu penghukuman yang luar biasa. Dan itu ditanggungkan kepada Yesus. Oleh sebab itu dikatakan dia melakukannya untukku. Ketika kita membaca, ketika kita menonton film yang berbicara tentang pengorbanan Yesus, kita akan lihat bahwa yang disalib itu adalah diri saudara dan saya. Dan saudara bisa membayangkan, seandainya kita harus bertanggung jawab, seandainya kita harus mengalami penganiayaan yang melampaui 3 aspek. Roh, jasmani, 3 ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu dikuliti oleh salib itu sendiri. Dan kita akan saksikan film singkat ini supaya mengingatkan kembali kepada saudara bahwa keselamatan yang sudah saudara miliki itu sangat spesial dan luar biasa. Saudara, ini hanya sebagai satu cuplikan untuk membawa saudara untuk menyaksikan bahwa dia melakukannya untukku adalah penggambaran bagaimana saudara dan saya lah yang harus mengalami hal serupa. Tetapi Yesus oleh karena kasihnya mengambil alih, mengambil tanggung jawab itu. Memberikan dirinya untuk menanggung setiap penderitaan saudara dan saya. Oleh sebab itu kenapa kita harus merayakan Paskah? Kenapa kita harus merayakan sakramen perjamuan kudus? Untuk mengingatkan kepada saudara betapa mahalnya harga keselamatan itu. Tidak ada orang yang sanggup untuk menjadi domba Paskah, untuk menjadi korban yang kudus selain Yesus. Saudara bayangkan kalau kita harus menebus dosa kita sendiri. Tidak akan cukup, tidak akan sepadan, tidak layak kita di hadapan Allah karena dosa-dosa yang begitu besar dan banyak. Oleh sebab itu, peristiwa perjamuan kudus bukanlah satu peristiwa yang sederhana yang kita bisa lecehkan, yang kita bisa abaikan. Peristiwa yang sederhana itu justru sebagai nafas untuk mengingatkan tentang keselamatanmu yang dipertaruhkan di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu dilakukan setiap bulan. Ketika kita berjalan di dalam hidup kita, mengalami berbagai persoalan-persoalan hidup, jatuh bangun di dalam dosa, kita diingatkan bahwa Yesus sudah menguduskan, Yesus sudah melayakkan hidupmu. Oleh sebab itu ketika perjamuan kudus itu dijalankan, saudara seharusnya dapat melihat, menangisi dirimu bahwa 1 minggu atau 1 bulan kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan dunia yang begitu luar biasa, yang menekankan, yang membuat kita teralih daripada Yesus. Tetapi ketika kita meminum anggur, memakan tubuh Kristus yang dilambangkan dengan roti, saudara diberikan rasa percaya diri kembali bahwa aku sudah mati buatmu. Memang kamu tidak sanggup, tapi aku sanggup dan aku sudah menyanggupkan itu kepadamu. Sehingga di dalam Roma yang kita baca tadi, kita dapat melihat korban pengganti itu. Kita dapat melihat bagaimana dia melakukannya untukmu dan untuk saya. Sehingga itu begitu jelas. Saudara, kekristenan, bersyukur bahwa kekristenan memiliki 3 hal yang
yang begitu mendasar. Pertama, kekristenan itu sifatnya praktis. Siapapun engkau, dari latar belakang, dengan tingkat pendidikan, kemampuan IQ yang seperti apapun, Alkitab itu tetap dapat dimengerti karena dia mengandung unsur kepraktisan yang bisa dibaca, dimengerti oleh siapapun yang hatinya sudah mengalami Yesus Kristus. Hal yang kedua, kekristenan itu memiliki nilai filosofis, memiliki nilai teologis, bahwa itu tidak terbantahkan oleh ahli pikir yang sepintar apapun. Mereka dapat melihat bahwa tidak ada celah dari kekristenan, dari firman Tuhan itu sendiri. Karena mengandung nilai filosofis, mengandung nilai teologis, bahwa itu bisa dijelaskan secara logis. Dan ketiga, firman Tuhan itu mengandung pengertian sebagai pengalaman, experience. Setiap orang dapat memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan ketika ia mengalami kedekatan. Mungkin itu tidak dipahami oleh orang-orang tertentu, oleh pribadi yang lain. Karena Tuhan memiliki begitu banyak cara, jutaan cara untuk melawat, menyapa, memberikan pengertian. Mungkin kali ini pengertiannya tidak dipahami oleh seseorang. Tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan membukakan perkara-perkara yang dikatakan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dan lain sebagainya. Jadi experience itu harusnya menjadi satu pengalaman pada tingkat kedewasaan saudara dan saya. Kita bukan orang-orang yang hanya bisa melihat kekristenan itu secara praktis. Kekristenan itu praktis. Kita sudah pada level yang lebih. Kita bisa memikirkan tentang, secara filosofis kita bisa belajar. Kita bisa membuka buku-buku teologi. Kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang menjelaskan tentang kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tetapi lebih daripada itu, kita harus ada pada posisi experience. Satu pengalaman kedekatan bersama dengan Tuhan. Pengalaman di mana Tuhan menjadi nyata di dalam hidup saudara. Dalam kesederhanaan yang kau miliki. Kau memiliki satu kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ada pengalaman-pengalaman yang menguatkan, yang membangkitkan iman. Yang mendorong saudara untuk membagikan bahwa ternyata kuasa itu, ternyata lawatan itu, ternyata pertolongan itu bukanlah suatu hal yang sepele, tapi punya pengertian yang kekal. Dan di sanalah kita akan mulai terdorong untuk bisa menyampaikan pada orang-orang terdekat kita bahwa pengalaman bersama dengan Yesus itu adalah pengalaman yang manis, yang indah, yang harus dialami oleh setiap orang. Karena bukan hanya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi kita memiliki janji-janji di dalam kekekalan yang terus membuat saudara dan saya kuat hingga hari ini. Jadi saudara, betapa bersyukurnya kalau dikatakan dia melakukannya untukmu. Dia melakukannya untuk saya. Jadi semua peristiwa yang ditunjukkan di dalam film tadi menjadi bagian yang seharusnya saya dan saudara alami, lewati. Tetapi bersyukur bahwa dikatakan dia menggantikan, dia melakukannya untuk saudara dan saya. Kita akan melihat ada satu penjelasan tentang seseorang, apa arti dari penderitaan itu. Penyalipan atau hukum paling mengerikan di dunia, korban penyalipan akan kesulitan untuk bernafas. Jadi saudara lihat di dalam salib, itu bukan tujuannya untuk buat Yesus mati. Tujuannya untuk Yesus menderita. Tangan yang terpaku dan kaki yang terpaku, di dalam kesakitan itu kita akan susah untuk menarik nafas, untuk bisa merasakan udara itu masuk lewat hidung, tenggorokan sampai kepada paru-paru.
Tapi kita juga tidak bisa mati. Karena dengan luka sekecil yang ada di tangan dan kaki, tidak dapat membuat orang mati dalam sekejap. Tidak. Kekuatan paru-parunya akan mau berusaha mendorong dia untuk menarik nafas dan untuk ia bisa hidup. Sebab itu dikatakan penyalipan merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam pernah ada di dunia. Esensi dari penyalipan bukan kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjalankan kematian. Dengan demikian kematian merupakan satu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang disalib. Ketika ada di dalam posisi disalib, semua orang katakan kalau boleh mati aja lah. Kalau boleh, ya kalau cuma didor, langsung hilang dalam hitungan detik. Kesakitan itu, ketakutan itu hanya dirasakan pada awal saja, setelah itu hilang. Tapi ketika salib, itu dirindukan. Dan pada akhir zaman pun kematian ini akan dirindukan. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti tidak diangkat dalam rapture, mereka akan masuk di dalam penderitaan besar, dalam penganiayaan. Dan mereka merindukan kalau boleh gunung itu menimpa mereka, kalau boleh kecelakaan itu terjadi atas mereka dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak akan mati. Sulit mengalami kematian. Oleh sebab itu sekarang ada COVID, adalah kesempatan kalau mau pengen mati cepat. Tidak, saya tidak bermaksud. Berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati pada masa sekarang. Proses penyalipan memerlukan waktu relatif lama sehingga saat-saat penderitaan pun menjadi panjang. Ya, next. Bagi kita, salib itu kutuk atau anugerah? Saudara harus jawabin. Salib itu menjadi kutuk ketika engkau meremehkan proses salib itu. Ketika engkau tidak dapat membayangkan tentang dirimu yang seharusnya menyalipan itu. Itu akan menjadi kutuk. Oleh sebab itu saudara bayangkan sekarang. Begitu banyak orang yang melecehkan salib. Begitu banyak orang yang melecehkan tentang pengertian dari kekristenan itu sendiri. Karena apa? Kekristenan itu begitu mudah, sederhana, simple. Masa mau masuk surga cuma percaya Yesus? Kan gila, betul nggak? Masuk surga hanya percaya Yesus, saudara. Bagi mereka yang percaya di dalam nama Anak Allah, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Pikiran ini, ide ini tidak mampu dipikirkan oleh orang yang seprofesor apapun, doktor apapun. Mungkin dia punya doktor begitu banyak. Karena apa? Hatinya tidak tersentuh. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, dia tidak menjadi bagian dari orang pilihan. Ya memang itu kata Alkitab, kita nggak tahu kan. Jadi kalau ada di antara saudara yang sudah berkali-kali diingatkan untuk percaya Yesus dan menolak, ya mungkin kita bisa katakan, kasihan ya. Sudah diajar dengan begitu rupa, diberi pengertian dengan begitu gamblang. Kok nggak masuk-masuk ya? Kayaknya dia tidak dipilih Tuhan. Ya kita nanti lihat pada akhir hidupnya. Karena kan kalau hidup yang berjalan ini kita tidak bisa menjudge orang dipilih atau tidak. Di bumi baru bersama Pak Paulus CM kita baru tahu. Oh iya, pada akhir hidup orang ini apakah dia menerima Yesus seperti orang disalib itu? Ketika udah disalib, udah melakukan dosa yang begitu hebat luar biasa, matinya bilang, "Cus, kalau engkau nanti di sorga ingatlah akan daku." Itu mah ngenah pisan. Top, HD. Tapi siapa yang bisa merancangkan supaya nanti pada masa tuanya dia dapat berkata, "Cus, ingatlah akan daku." Nggak ada. Kita punya majelis dengan istrinya dokter melakukan anniversary di Villa Bali, Puncak, gempa, suami istri di situ. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Kita punya Bapak Gembala yang memakai masker, menjaga kesehatan, hidup secara baik. Toh COVID. Jadi ketika berbicara kematian, saudara mau lapis berapapun
maskermu. Saudara mau pakai vitamin sehebat apapun. Mungkin pakai tabung oksigen kalau memang saudara mampu. Seperti kita lihat di film-film. Kematian itu bukan datang karena tabung oksigen. Bisa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu mari kita kuatkan iman kita. Kita harus berkata kepada Tuhan, kepada alam ini, Engkau tidak berkuasa atas hidupku. Aku akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang manusia, menjaga kesehatan, menjaga jarak, melakukan standar kesehatan. Tapi soal hidup dan mati, itu bukan di tangan Engkau, COVID. Kalaupun saya harus mengalami juga, memang hidup di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu dikatakan, seperti rusa merindukan air. Saudara dan saya harus merindukan satu perjumpaan dengan Yesus. Entah mau sekarang atau kapan, itu harus ada di dalam benakmu, di dalam pikiran sadarmu, bahwa aku merindukan Tuhan lebih daripada dunia ini. Bukan kita takut mati atau minta cepat-cepat mati. Tapi untuk apa mendapatkan seluruh isi dunia ini dan kehilangan nyawa? Saudara diberikan waktu 100 tahun. Pakai herbal, pakai ini, pergi masak, pergi ini, makan sehat, teratur dan lain sebagainya, olahraga. Ketika terjadi penganiayaan, pada saat saudara lemah, saudara menyangkal Yesus. Untuk apa? Lebih baik saudara hidup apa adanya sekarang dan tetap dengan hati yang merindukan Tuhan. Kapanpun itu terjadi, welcome Tuhan. Yang saya takutkan Tuhan, bukan COVID. Sisi manusia kita harus melakukan protokol kesehatan. Tapi kita harus menjalankan firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara tidak usah ke gereja, no problem. Stay di kursimu, di rumahmu, buka YouTube, lihat. Oh, Bapak Gembala lagi. Atau ya udahlah, saya sekali-kali lihat gereja yang lain, no problem. Karena itu firman Tuhan. Yang penting membangun hidupmu. Engkau ada di Cibaduyut itu dalam rangka pengembalaan. Kau ada di tempat ini untuk supaya hamba-hamba Tuhan menjadikan namamu sebagai pokok doa, orang yang dijaga jiwamu. Karena kami bertanggung jawab untuk jiwamu. Firman Tuhan katakan, hormati hamba Tuhan karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Bukan kita harus kasih makanan, bukan kita harus transfer uang. Tapi berilah dirimu untuk diatur, berilah dirimu diarahkan secara benar oleh firman Tuhan. Dengan keteladanan hidup, dengan cara pengajaran. Oleh sebab itu hamba Tuhan harus mendapat porsi lebih di dalam penghargaan, penghormatan. Karena hamba Tuhan yang benar, mereka menjaga, berjaga-jaga atas jiwamu. Maksudnya apa? Ketika engkau dalam kesusahan, mereka akan datang memberi kekuatan. Ketika engkau dalam pergumulan, mereka akan hadir memberi doa. Dan dalam bagai persoalan, mereka harus hadir di dalam panggung kehidupan rumahmu, dalam hidupmu, dalam hubunganmu dengan Tuhan. Untuk apa? Menguatkan engkau, mengingatkan engkau tentang kasih karunia. Oleh sebab itu, kenapa mereka harus mendapatkan penghargaan lebih? Mereka harus bertanggung jawab terhadap jiwamu. Kalau misalnya seperti yang sudah terjadi kemarin, dipelihara-pelihara, diarahkan, berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi dia memilih untuk masuk ke dalam jurang logikanya. Silakan. Apakah kita sudah berhenti untuk berdoa? Tidak. Karena kan kita melihat bahwa sebelum bumi baru, Nana Rohana, berarti dia masih punya kesempatan. Amin. Jadi kita tetap menggempur dengan doa. Minta kepada Tuhan, satu kali kelak Tuhan, biarlah orang ini teringat dan berbalik. Sehingga dia seperti penjahat disalib. Cus, ingatlah akan daku. Ketika dia sudah pakai oksigen, sudah pakai infus, pakai apa itu ya. Boleh nih kalau yang pacu jantung itu ventilator. Karena orang-orang yang bandel itu,
Tuhan sering izinkan penyakit, Tuhan sering izinkan kecelakaan, Tuhan sering izinkan kebangkrutan, hal-hal yang buruk. Supaya kembali untuk mengingat tentang kasih karunia Allah. Sehingga kita harus bersyukur kalau masih terjadi seperti itu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau ditegur, tandanya aku masih sayang. Jadi saudara, salib akan menjadi kutuk bagi mereka yang tertutup pengertiannya, hatinya terhadap pengertian yang sesederhanaan itu. Tapi menjadi anugerah bagi saudara dan saya yang hadir, yang di rumah dengan YouTube, yang konsisten mengikuti firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu kekuatan. Firman itu nafas. Oleh sebab itu tidak heran dikatakan air hidup. Berapa banyak di antara kita yang bertahan dengan makan enak terus tanpa air bisa hidup? Nggak ada. Air menjadi sesuatu yang utama. Tubuhmu terdiri dari 85% air. Jadi saudara, anugerah itu akan menjadi bagian di dalam hidupmu ketika engkau dengan segala keterbatasanmu membuka diri untuk mengalami Kristus hari lepas hari. Amin. Ya, next. Ya, sayalah yang seharusnya di posisi tersebut. Saudara, berapa banyak dari kita mengingat bahwa penderitaan itu Tuhan seharusnya saya. Berapa banyak yang sedih ketika melihat dirinya sedang dicabik-cabik. Karena penggambaran Yesus itu bukan penggambaran Yesus, itu penggambaran dirimu, diri saya. Bahwa sebegitu najisnya, sebegitu kotornya, sebegitu tidak layak. Tapi ada satu pribadi yang mau mengangkat engkau. Ada dalam posisi yang terhormat. Bahkan dikatakan, aku mati supaya engkau mati. Dan ketika aku hidup, engkau hidup. Menyatu di dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 tadi kan dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi sama dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yesus bangkit enggak? Bangkit. Jadi kematian itu tidak berkuasa atas dirimu. Memang engkau tidak akan hidup lagi di dunia ini, tapi engkau akan bersama dengan Dia di dalam Yohanes 14 ayat 3. Jadi kematian itu saya merenungkan terus. Kalau mati sakit enggak ya? Melihat saya banyak berdoa orang ketika sudah susah, sudah tua, sakit-sakit, keluarganya minta dikirim pulang. Kok perlu? Saya berpikir serius. Tuhan minta belas kasihan, kasihanlah bapak ini, ibu ini. Karena ada beberapa dari kita yang karena belas kasihan minta. Terus kemarin saya punya anak bimbing. Dia datang ke rumah, ngantar anaknya sekolah online. Dia nunggu, saya lagi parkir mobil. Kok, sini. Naik ke mobil. Kenapa? Ibu-ibu, ada anaknya di dalam. Kalau saya nggak bilang ada anaknya, nanti saudara pikir, ngapain? Nggak, ada anaknya. Aku ketemu dong suami saya, suaminya buron karena satu dengan lain hal. Udah puluhan miliar orang ditipu dengan perkara yang sama. Bisnis MLM, multi level. 2 menit lagi ya? Oke. Ya saudara nanti berarti berseri, saya nggak selesai kayaknya. Terus ngobrol-ngobrol, saya memotivasi dia, kamu kan punya kepintaran yang lebih, kamu kan punya ide yang banyak, mari fokuskan pada anak dan berusahalah ketika Tuhan membuka jalan kamu bisa mencicil, meringankan. Kapan bisa, kapan selesai? Terus saya bilang,
Ya, kalau melihat masalah suamimu begitu berat, yuk kita berdoa. Dia udah tunduk kepala, tapi boleh ya kita berdoa minta supaya dia dipanggil pulang. Dia nangis. Berarti dia masih cinta. Saya bilang kalau kamu masih cinta, datang kepada Tuhan. Bela dia di hadapan Tuhan untuk keluargamu. Karena dia kan masih memperhatikan kamu sekalipun sudah tidak datang, sudah berbulan-bulan. Saudara, ini yang saya mau gambarkan kepada saudara. Dia masih punya rasa cinta. Begitu juga dengan saudara dengan saya. Yesus mencintai saudara dengan luar biasa, siapapun engkau apa adanya. Bejat, pendosa, tapi dia masih tetap mengasihi saudara. Di dalam video selanjutnya, adakah kata yang tepat untuk menggambarkan kasihnya yang begitu besar bagi kita? Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu satu wujud yang saudara harus pikirkan. Ini harus menjadi bahan perenungan untuk anak-anak muda. Bahwa jangan sangka bahwa Yesus tidak mengasihi engkau. Engkau ada hingga hari ini, engkau punya keluarga, lahir di keluarga, apapun adanya, Yesus punya andil untuk engkau ada di sana. Karena kasih karunia-Nya. Next. Minta 5 menit lagi. Pengorbanannya di dalam Yesaya 53 ayat 4. Saudara, kalau kita membaca, di sana dikatakan penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi sampai dengan hari ini, kalau kita mau mengakumulasi semua kesalahan dan dosa kita, penyakit kita lah yang dia lakukan. Dan sudah genap disalib. Dan sekarang, saudara hidup di dalam kasih karunia. Ada kuasa yang melayakkan engkau siapapun. Dengan latar belakang apapun, dengan dosa sebesar apapun. Next. Apa respon kita ketika kita memahami bahwa pengorbanannya bukan hanya menggantikan kita dalam penderitaan yang harus kita terima, tapi juga memberi anugerah hidup kekal bersama Dia. Apa respon? Ini yang harus hadir. Ini harus menjadi jawaban. Ini harus saudara ungkapkan di dalam diri, di dalam hati yang terdalam. Ketika engkau mengalami pembelaan Tuhan, penggantian Tuhan, Dia mengganti engkau dalam posisi yang begitu tidak menyenangkan. Pertama, bersyukur. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk COVID ini. Karena COVID ini menjadi trigger untuk imanmu tetap bangkit. COVID ini menjadi satu pembuktian bahwa apakah ada iman hingga hari ini? Karena kalau tidak ada COVID, anak-anak kita bablas, kita pun bablas. Oleh sebab itu, mari bersyukur. Kalau kita bersyukur, harus disertai dengan kesaksian. Saya bingung orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, kok gak berani masuk ke depan, maju ke depan untuk bersaksi. Hidupmu udah ditanggung oleh Tuhan. Apa susahnya engkau katakan? Saya mau maju untuk berbicara, untuk menguatkan orang. Bukan show off, tapi saya ingin untuk mengingatkan orang ketika engkau mengalami kasih karunia Tuhan, mari ini kesempatan untuk kita bersaksi. Ada waktu nanti kau menerima anugerah Tuhan tapi tidak bisa bersaksi. Belajar hidup memuliakan Dia setiap hari. Poin kedua, setelah Dia menjadi pengganti atas hidupmu, mari belajar hidup memuliakan Dia. Saudara bisa lihat ada begitu banyak tanggung jawab yang saudara bisa ambil di gereja ini. Menjadi tukang cabut rumput kek. Jangan marah-marah, memang saya minta 5 menit, baru 2 menit kan. Masih ada 3 menit, tenang sabar. Nah, saya jawab dengan mereka. Belajar hidup memuliakan Dia setiap hari. Saudara-saudara bisa hitung berkat yang saudara alami hingga hari ini. Jangan hanya pelototin COVID di layar TV. Tapi hitung berkat sambil nyanyi. Hitung berkat satu-satunya. Hari ini Tuhan kasih saya kesehatan, puji Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati suami saya, istri saya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan berikan saya
boleh masih makan. Ada orang sudah diinfus, dipakai itu. Saya masih bisa makan asin dan lain sebagainya. Semuanya itu harus menjadi ucapan syukur. Amin. Hitung berkat itu setiap hari saudara. Supaya engkau tahu bahwa dia sudah menjadi pengganti atasmu. Dan kau menikmati kasih karunia yang luar biasa hingga hari ini. Harus ada pengagungan kepada Tuhan setiap hari. Ketiga, merindukan orang lain mengalami sukacita serupa atau ditebus. Jadi ketika engkau sudah mengalami klop bersama dengan Tuhan, mana mungkin sih saudara nggak punya pikiran untuk membagi, mentransfer pengalaman itu. Memang tidak gampang. Harus dirancang, harus dipikirkan, harus digumuli. Karena saudara, satu jiwa itu mahal. Engkau menyelamatkan satu jiwa, Alkitab katakan surga bersukacita. Saudara, untuk apa saudara mendapatkan sukacita dari teman-temanmu? Itu hanya sekecil, ya kalau saudara ada di panggung, anggaplah saya Koyudi main keren. Wah, beri kemuliaan. Bukan untuk Tuhan, untuk diri gua. Kecil sekali dibandingkan kita membawa satu jiwa dan surga bersukacita. Itu ada berlaksa-laksa malaikat di sana. Dan Tuhan pun tersenyum. Cuma bilang ke Tuhan, Tuhan jangan ketok-ketok kaki. Gempa kita. Amin. 3 hal ini saudara harus perhatikan. Ketika engkau sudah digantikan oleh Yesus. Bersyukur dan bersaksi. Belajar hidup memuliakan Dia setiap hari. Merindukan orang lain mengalami sukacita atau penembusan seperti yang saudara sudah alami. Amin. Mau kerjakan itu di dalam nama Yesus? Yes. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Rindu, lagu tadi. Ya, worship leader tolong. Ya, kita bangkit berdiri. Kalau ada di antara saudara bingung, Tuhan, bagaimana saya mau merindukan Tuhan? Aku kok tidak merasakan hal itu. Aku kok terlena dengan hidupku. Kau boleh taruh tangan di dadamu. Aku mau berdoa untukmu supaya Tuhan berikan rasa rindu pada Tuhan yang begitu dalam. Kalau engkau merasakan Tuhan begitu jauh, begitu banyak persoalan hidupmu, masalah kesehatanmu, masalah ekonomi, rumah tangga, mari taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagimu. Saya tidak harus datang ke tempatmu yang engkau duduk, tapi ada kuasa di ruangan ini yang sanggup tidak terbatas melawat menjamah engkau. Bahkan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, yang sedang menonton ibadah ini, bahwa kuasa Allah sanggup menerobos, menggapai engkau di dalam persoalan-persoalan yang kau hadapi, yang membuat kau tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Instrumen aja. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat di dada mereka. Mungkin mereka tidak bisa merasakan bagaimana merindukan Tuhan karena pesatnya persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Karena mereka teralihkan perhatian hanya melihat kesulitan-kesulitan hidup. Lupa bahwa hidup mereka itu sendiri adalah pengorbanan Yesus yang sudah menggantikan. Tuhan, ampunilah. Persoalan-persoalan hidup itu menutupi rasa rindu kangen kami.
kepada Tuhan. Kalau engkau lihat itu ada di baris dari ibadah tempat ini. Mari Roh Kudus lawat, taruhkan tanganmu di dada mereka. Supaya mereka mengalami rindu akan Tuhan di zaman akhir ini. Untuk menjaga hidup iman mereka. Lawat Tuhan, lawat. Mereka yang sakit, karena sakit mereka memikirkan hal-hal yang tidak berkenan. Mereka frustasi. Mari Tuhan, jamah. Ingatkan bahwa mereka sudah digantikan dari kursi panas penderitaan dan Kau yang menerimanya. Kau lihat tangan-tangan itu. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Hanya Engkau, aku hanya alat yang mau membawa mereka bagimu. Supaya Engkau meletakkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Melawat jemaat-Mu yang Kau percayakan. Lawat jamah, hamba percaya. Mereka mengalami pemulihan. Mereka dipertemukan dengan Tuhan. Merasakan rindu yang begitu dalam. Mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang sebanding dengan pengorbanan yang sudah Yesus lakukan. Dan biarlah ucapan syukur itu muncul di dalam hidup saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi setiap kami, biarlah peneguhan dari firman Tuhan akan membuat kami semakin mencintai Tuhan, bersaksi, bahkan menyatakan Kristus kepada mereka yang sedang mencari. Terima kasih untuk hadirmu di saat ibadah kami pagi hari ini. Bahkan jemaat Tuhan yang di rumah, Kau juga lawat mereka. Dan biarlah iman mereka muncul, timbul, menjadi kuat. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan Amin. Silakan dulu Bapak Ibu kasih nama Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita kembali betapa kita harus merindukan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih buat hambanya Pak Hendra Londa. Tuhan Yesus memberkati buat pelayanan Bapak selanjutnya. Bapak bersama Tuhan kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya silakan untuk yang bertugas dan kita sebelumnya akan berdoa. Sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap apa yang boleh kami nikmati, rasakan, miliki itu semua karena Tuhan. Dan untuk saat pagi hari ini Tuhan kami boleh diizinkan memberikan yang terbaik, sebagian dari apa yang kami miliki. Biar Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati setiap apa yang bisa kami berikan dan setiap apa yang boleh terkumpul Tuhan boleh dipakai untuk pelebaran kerja Tuhan. Pelayan-Mu di tempat ini maupun di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati buat tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Kau Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, ada tambahan pengumuman. Yang pertama, di Jumat ini untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, gereja mengundang untuk Bapak Ibu kasih Tuhan untuk kita hadir sama-sama memperingati kematian Tuhan di hari Jumat ini dan di jam 8 Pak ya. Jam 8 nanti di situ juga kita akan perjamuan kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja menyediakan souvenir buat jemaat kasih nama Tuhan di tempat ini. Nanti setelah ibadah kita akan boleh bertemu dengan Tante Erni di ruang sekretariat. Dihimbau buat Bapak Ibu kasih nama Tuhan untuk mengantri biar supaya ada jarak dan diharapkan setiap warga mendapatkan satu. Demikian pengumuman. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Saya serahkan pada petugas. Bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kami memuji-muji kebesaran-Mu. Kami sungguh kagum akan karya-Mu. Bahkan pemilihan-Mu terhadap kami orang-orang berdosa, menggantikan kami dengan diri-Mu yang tidak berdosa itu. Sehingga kami sungguh bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu itu menyelamatkan kami, menghidupkan kami kembali. Apa yang dulu kami anggap tidak mungkin, menjadi sesuatu yang mungkin. Karena Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Kami menjadi kudus di hadapan-Mu. Sehingga ketika waktunya datang maka kami akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Engkau berada kami pun berada. Tuhan, biarlah firman Tuhan akan terus mengingatkan bagi jemaat. Biarlah kami tidak akan bosan, beribu-ribu kali itu diingatkan. Karena kami tahu hanya kesanalah hidup kami. Kami bersyukur dengan adanya perjamuan yang akan kami kerjakan pada tanggal 4 nanti. Yang akan terus menggugah kami bahwa kamilah yang harus mengeluarkan darah dan tubuh yang tercabik. Tetapi sudah digantikan oleh-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kami menanti-nantikan perjamuan kudus itu. Sebagai peneguhan iman di dalam setiap hidup kami sebagai jemaat Tuhan. Sehingga dalam perjalanan waktu sampai dengan Engkau datang, kami terus terjaga imannya. Kami terus percaya kepada Yesus. Kami terus diingatkan untuk terus bersyukur mengalami kasih karunia dari hari ke hari. Kami bersatu hati membawa bangsa dan negara kami. Kami sungguh melihat bahwa Tuhan melakukan berbagai perubahan lewat presiden, wakil, para menteri, bahkan pemimpin-pemimpin daerah saat ini. Engkau yang akan terus memagari, mendampingi untuk proses perkembangan itu boleh berjalan dengan semakin baik. Ada lebih banyak orang yang boleh merasakan kebaikan-kebaikan itu, pembangunan-pembangunan. Bahkan dengan antivirus yang boleh disebarluaskan, Tuhan yang akan menolong, memakai setiap orang-orang kunci, supaya dapat menyalurkan, membagikan itu secara merata dengan cepat, sehingga masyarakat Indonesia pada Agustus nanti boleh tervaksin semuanya dan dijauhkan dari segala sakit penyakit COVID. Tuhan, terima kasih untuk pemimpin yang memahami ketakutan, kerinduan kami, dan biarlah Engkau yang akan terus memberkati mereka. Kami terus berdoa untuk segala upaya-upaya untuk menggoyang kedaulatan bangsa ini. Engkau yang akan berperang atas mereka, memberikan pengertian, bahkan ketika Engkau berkenan, Engkau yang akan menghukum mereka. Supaya mereka tahu apa yang sudah disepakati lewat darah pengorbanan dari para pejuang kami. Biarlah itu boleh dipertahankan sampai dengan Engkau datang. Supaya bangsa kami tetap berdiri dan berdaulat dan melihat kepada Tuhan yang adalah memberi anugerah untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami terus membawa mereka. Kami tahu hari-hari ini hari-hari yang berat, tapi akan menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa karena ada Tuhan di sana. Mendampingi kami ketika kami sakit, mengalami tekanan, masalah-masalah, bahkan ketakutan. Dan Engkau yang terus memberikan pengharapan. Kalau hari ini kami sehat, kami ingin memberikan untuk mempermuliakan Tuhan. Mengucap syukur di dalam kedalaman hati kami.
Betapa kami bersyukur dengan semua yang Tuhan izinkan. Dan iman kami boleh terbangun lewat COVID, pandemi yang sedang berlangsung. Tuhan, kami terus berdoa, para dokter, suster, mantri, penjaga kesehatan, aparatur negara, ABRI dan Polri, bahkan Satpol PP yang akan menegakkan disiplin, Kau yang akan melindungi mereka, bahkan keluarga mereka. Sehingga ketika mereka menjalankan tanggung jawab untuk membuat masyarakat Indonesia patuh terhadap protokol kesehatan, semuanya dapat berjalan dan Indonesia sehat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi masyarakat sekeliling gereja, Kau yang akan berkati proteksi mereka dari segala sakit penyakit terutama COVID. Jauhkan ya Tuhan, supaya bencana ini tidak menghinggapi salah satu dari warga di tempat ini, dari kompleks ini. Biarlah mereka kesehatannya terjaga oleh karena Tuhan berkenan atasnya. Dan biarlah Tuhan, kehadiran gereja-Mu sungguh membawa berkat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap pengurus, setiap aktivis, pelayan musik, dan setiap orang yang ambil bagian, asyar kolektan, semua orang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang rindu gereja-Mu dibangun, rindu mengalami kemajuan. Engkau yang akan terus memberkati keluarga, saudara-saudara yang punya andil yang untuk kemajuan gereja di tempat ini. Berkati dengan limpah Tuhan, karena kami tahu kepada Tuhanlah kami berharap segala sesuatu itu. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah segala kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat atas hidup rumah tangga, bahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sekarang saudaraku, mari pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, rindukanlah Tuhan setiap saat, dan biarlah engkau bertumbuh di dalam kasih karunia. Arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memimpin langkah kakimu, usaha pekerjaanmu, memberikan masa depan bagi anak cucumu yang takut akan Tuhan. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk Bapak Ibu kasih nama Tuhan, kita saat teduh sebentar. Amin, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.